أعوذ بالله من الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Marilah kita mulai kembali, kita buka kembali acara malam ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita, atas segala pertolongannya dan petunjuknya kepada kita sehingga kita diringankannya oleh Allah datang kembali ke tempat ini dalam rangka menunaikan dan memenuhi segala perintah-perintah daripada agama kita. Mudah-mudahan niat kita apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ganjaran pahala dan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan setia hingga yaumil qiyamah. Masih di halaman 10 kah? Apa ucapannya lagi? Baris berapa? Baris ke-9 kah? Ke-11. Adapun di tengah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun fardu ialah rukun pada mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Jadi rukun wudu nih 6 perkara. Pertama, niat, yaitu hendaklah diniatkan oleh orang yang mengambil air sembahyang itu tatkala membasuh mukanya, nawaitu raf'al hadas. Artinya sahjaku mengangkatkan hadas atau barang sebagainya daripada segala niat yang sah dibawa dengan dia sembahyang. Dan jika ada yang mengambil air sembahyang itu senantiasa berhadas, maka hendaklah diniatkannya nawaitu istibahatis sholah, artinya sahjaku mengharuskan sembahyang. Jadi itu anunya, niatnya tak. Jadi nawaitu raf'al hadas cukup sudah, nawaitu raf'al hadas. Misalnya kita hendak nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, misalnya kada hendak nawaitu raf'al hadasi, bisa sudah cukup. Nah, artinya sajaku mengangkat hadas.
Nah, Jarsidin pulang di sini ada orang yang senantiasa berhadas, yang kasratil baul, artinya senantiasa orang ini misalnya bakal pengamihan, penyakit yang selalu bakami. Nah ini, maka niatnya nawaitu istibahati sholat, nawaitu sanjako mengharuskan sembahyang, membolehkan sembahyang itu. Dan wajib pada yang mengambil air sembahyangnya itu menyertakan niat pada hukumnya daripada membasuh mukanya hingga membasuh kaki. Dan jangan membawa suatu yang membinasakan niat itu seperti keadaan murtad atau meniatkan memutuskan wudu. Jadi niat itu tadi biar beliau di sini adalah dipesertakan ketika mulai kita membasuh muka. Niat di dalam hati nih. Itu besertaan ketika kita membasuh muka. Sekali lagi niat yang di dalam hati. Yang di dalam hati. Nang nawaitu yang kita ucapkan tadi itu bukan niat. Sekali lagi ngarannya talafuz bin niat, melafazkan niat. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Nah, nang mana yang wajib? Yaitu ketika permulaan membasuh muka yang di dalam hati. Jadi misalnya ini banyak kita baca nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari fardhillah ta'ala atau sunnat dari wudunya sunat. Nah, bawaan itu nah ketika air sampai ke muka sini, nah di situ berniat tuh, nang di dalam hati sajaku mengangkatkan hadas kecil misalnya, biar piat dalam hati. Nah jadi ketika nih banyu ini sampai ke sini, nah seperti itu. Jadi jangan niat di dalam hati berdahulu. Ada sah gak? Muntah dahulu tuh nak ada sah. Nah, itu bukan niat ngarannya. Cita-cita ajanya hendak. Yang namanya niat itu beserta dengan pekerjaan. Pekerjaan pertama berwudu itu adalah membasuh muka. Pekerjaan pertama membasuh muka. Nah, pada saat membasuh muka itulah, disitulah kita meletakkan nih niat. Pas banyu di situ nah, pas banyu datang ke muka, jangan sudah di sini. Saya turun sudah ke bawah sini Pak Punting nah. Hanya berniat di dalam hati, berarti nang di atas sini kan sah. Pahamlah. Nah, jadi mulai di sini. Nah. Sah jaku jangan di dalam hati itu deh. Sengaja aku mengangkat hadas kecil jerpian di dalam hati itu. Nah, jangan di sini. Sah jaku mengangkat. Pas ke sini kan ada apa-apa dalam hati. Nah, itu kan sah. Nah, ya. Jadi definisi niat itu di dalam fikih kita Syafi'i qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Mengqasad sesuatu, menyengaja mengerjakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi baimbai berbarengan dengan pekerjaannya. Nah, itu. Dan Jarsidin sampaikan niat itu sampai habis. Berwudu berarti basuh kaki. Ya kan? Disampaikan niat tadi sampai habis pekerjaan. Maksudnya diganang niat tadi bahwa aku ini sedang
berwudu, menghilangkan hadas muka, di tangan, di kepala, di mana lagi? Di kaki kan. Seperti itu. Jangan sampai niatnya diputus. Kalau mau niat, ya sudah, apa hendak apa gitu nah pada saat kita wudu itu putus namanya. Pas sampai basuh tangan, ada tahi cacak di sini, lalu niatan basuh tahi cacak, berarti kan putus tuh. Nah, itu putus. Atau niat ambil basuh aja sudah aja. Itu memutus juga akhirnya. Atau kada jadi dah aja. Nah, berarti putus niat tuh. Kada jadi dah aja. Nah, itu putus niat tuh. Apa jadi maka kada jadi? Pas wudu gitu nah, ada tamu di luar. Kato, Assalamualaikum, ampih aja dah aku aja. Wudu nih, manu tamu. Padahal wudu aja masih udah kada sah tuh. Nah, itu. Walaupun pian pada kenyataannya saat itu terus melakukan wudu, cuma hati sudah terubah. Hati sudah berubah. Hendak menyambut tamu tadi. Ampih aja dah aku nih, atau ampih kada iya juga tak. Sama ya, subah yang itu juga. Rondo bacaan nih, ada tamu di luar. Bukai kada, ampih kata harus ini sembahyang nih. Itu sudah batal sembahyangnya. Nah, itu. Jadi kalau bayang aja, jangan berpikir apa-apa, biarkan tamu cuek aja, taros gitu. Nah, itu niat kayak itu. Jadi meletakkan niat sekali lagi ketika air atau sampai ke muka. Itu niat. Sekarang yang kedua. Membasuh muka jikalau dua muka atau tiga atau lebih sekalipun. Kalau lebih si muha banyak benar. Apa wayang tuh ada? Musuh Rama tuh apa nih siapa kemarin sih? Musuh Sri Rama tuh siapa? Nang kada nonton wayang bang lah. Rahwana kah? Nah, Rahwana itu muhanya banyak. Bisa. Kalau di pawayangan tuh kadang Rahwana adanya, kadang dasa muka. Dasa tuh 10, muka tuh muha. Berarti bisi 10 muha si Rahwana tadi. Jadi bila sidin bodoh, umpama bodoh tuh. Maka ka-10-nya itu wajib sidin besok. Kalau Dewa Brahma itu 4. Di semuaan kepala sidin tuh muha. Muka belakang kiwa kanan, nah tuh muha bertahan. Jadi bila sidin baudo, itu wajib tuh ka-4 di. Ada nang dua muha ini bisa ada seolah. Nah, artinya bubuan fikih ini sudah terpikirkan malahan kayak itu. Maka bujur muka itu antara tempat rambut kepala yang beradat dan kesudahannya di bawah dagu. Nang bujurnya nih, bujurnya ada lintangan, ada bujur, ada lintang-lintang lebar. Jadi mulai atas sini, nang paman bayan tumbuh rambut nih. Kalau botak pangguru jat, ingatakan di mana tumbuh rambut bahari. Kalau sampai sini nah, lalu membasuh sampai sini kada.
Waktu pian anum tuh di mana? Tumbuh rambut yang biasanya, nah, maksudnya adat tuh yang biasanya di mana? Di situ berarti. Nah, ini batas atasnya di sini. Nah, batas bawahnya di sini, di tulang dagu nih, nah, di tulangnya nah. Nah, bila lebih pada itu, Mak, yang di bawah sini nah. Ini sunat. Sunat nih pian melebihi sampai ke sini. Nah, ini apa nyamannya? Bujur namanya. Sekarang yang lebarnya mana? Dan di bawah jelas rahang, di bawah rahang. Dan hat lintang, nang lintangnya pulang nang lebarnya nih. Antara dua telinganya dan pelipis itu daripada muka jua. Jadi antara sini nah. Nih, ada kalau nang apa ini nah halusnya nih nah. Ini nah anak telinga lah ngarannya nih. Nah, sampai ke sini. Jadi itu kayak itu tak. Nah, itu. Jadi pelipis ini tak masuk. Pelipis ini. Nah, ini masuk nih. Berarti sini ini nah apa ngarannya nih? Tali tudung. Tali tudung ujar bubuhan bubuhan Melayu. Ini cacantung kah? Nah, cacantung nah. Nah, cacantung ini tak masuk nih. Jadi binian bisi panjang cacantung nih. Jadi anak ke sini kena kada tabasoh. Bila kada tabasoh ada sah. Ini nah nang rambut nang ini nah, nang bejulur nih nah ini tompet nih. Nya panjang bisi nah, ini harus basah. Kepanjangan nih rambutnya. Jangan diandak ke sini nah. Nah, kada sah tak. Nah, jadi kayak itu. Nah ini. Nah, ini itu nang dibaso nah, baso. Usahakan ini nih apa ngaran ini. Nih, sampai ke bawah. Nah. Sampai ke bawah. Nah. Ini malah bihi ngarannya. Nah. Jadi bagus banget dilebihi ke atas, dilebihi. Bawah dilebihi, ke sebelah sini bagus. Ya, dilebihi ke sini nah. Dilebihi. Supaya jangan mampas benar. Kalau kurang semili. Bila samili itu bisa kada saya kan. Jangan terlalu mampas benar lah. Hendak mampas tuh duit aja. Duit pas benar hitungannya kayak itu nah. Duduk ada hendak melebihi. Pas 50 gitu, tapi minta solnya. Mana pulangnya? Dan wajib membasuh segala kulit muka, ya kah? Yang zahir. Dan rambut dan rambutnya sama ada keluarnya daripada hat muka atau tiada. Kalau di muka kita nih tumbuh rambut. Sini lah di pipi nih ada tahi lalat, maka berambut. Ada tompel misalnya lah tompel nih. Nah, tompel. Biasanya ada rambutnya tuh wajib jadi basuh. Dan bulu mata wajib juga basuh. Bulu mata. Mana bulu mata? Ya bulu mata gitu. Wajib batu basah. Dan kelopaknya, nah jangan sampai itu kita beruduk kelopak mata ada basah. Karena kelopak mata kan ini ada kerutannya. Jadi mesti kelopak mata kita ini kita basuh juga. Nah, ini kerutannya ada. Punya usahakan sampai ini. Dan kening, bulu kening, bulu kaning. Dan bulunya kaning. Dan kumis, kesingot. Dan misai. Dan
misai. Dan yang merah daripada bibir. Lain. Ini habang nah, kalau bagian habang nah, kalau nah. Ini nah. Nah, bagian habang ini nah. Ini wajib tuh tabasuh. Jangan kayak baudu ini. Nah, kada tabasuh. Mun kayak itu. Ada ulun lihat gitu. Karena menyayangi gincu tadi. Lalu kayak nah baudu. Nah, kada sah tuh. Nah. Dan rambut yang setali tudung. Ya tali tudung tadi yang cecantung tadi tuh. Jikalau tebal sekalipun, wajib dia basuh. Dan jenggot atau janggut. Nah, ya tuh papunding itu. Papunding bisi kan sini kita kan tapi. Nah, tuh mesti basah, Pak. Dan tali tudung keduanya cabang maksudnya. Nah, janggut yang sampai ke sini nah. Nah, ini tali tudung kan. Nah, keduanya. Jika jarang, ya jarang. Jadi, kalau jarang, itu wajib tabasuh sampai ke kulit. Nang janggut, cambang tadi. Nah, itu. Yaitu yang kelihatan kulitnya tatkala berkata-kata. Yang dimaksud jarang itu kalau kita bepandiran daun kawan masih lihat kawan tadi kulit di bawah janggut kita tadi, kulit di bawah cambang kita tadi nah kelihatan masih. Kalau hendak lihat di pangkawan dia kan duduk di mukanya berkesahan gitu lah. Kelihatan lah kulit di bawah jenggotku nih. Oh kelihatan masih, berarti pian wajib membasuh sampai ke kulitnya itu. Kalau tebal, nah itu kada wajib. Tapi sunat aja. Jadi wajibnya kayak Pak, dilaluakan biasa aja. Air itu dilalukan saja. Cukup sudah. Kada usah sampai ke dalam-dalam tuh. Kalau pian hendak koler. Tapi alangkah bagusnya walaupun tebal itu dimasukkan dia juga. Itu sunnah. Nah. Dan demikian lagi wajib membasuh lebih sedikit daripada hat muka. Nah di barang sini wajib di sini melebihi ya. Untuk menghilangkan was-was melebihi. Dan kedua tangan kaki dan membasuh suatu suku daripada ada di dalam hatnya. Nah, membasuh kedua tangan kaki. Ya kalau tuh salah tuh, dan membasuh suatu suku daripadanya. Membasuh suatu suku tuh, suku yang ada di pada hat muka itu. Kalau di muka tuh ada apakah? Ya kan, ada butir kah? Wajib dibasuh. Oh, butir, apa ngaranya bahasa Indonesia ini butir? Kutil. Ada di dahi misalnya, itu wajib dibasuh. Apalagi misalnya apa tadi, tahi lalat misalnya, ambonol, tahi lalat. Nah, dan tiada wajib membasuh kedua biji mata. Nah, sekarang ini ikhtilaf. Ada ulama yang mewajibkan membasuh bagian depan mata yang kita nemu pandiran nah, itu wajib sampai ke situ banyu tadi. Jadi jangan berpijim. Nah, kayak itu. Anak-anak ini bajunya karoh jar. Di sungai budu. Ya ada juga mah ambil tanah-tanahnya tuh kalau lah. Nah itu, jadi untuk menghindari ikhtilaf ini sebaiknya kita basuh saja. Nah, basuh saja.
Artinya merasa bahwa air itu sampai ke mata kita. Tapi di sini madakan sini kita masuk kewajiban bang di sini. Karena ini sudah berbeda para ulama di sini. Ya. Dan batin janggut dan batin tali tudung yang tebal tadi. Nah, batin janggut yang tebal. Kalau tebal tadi kada wajib tadi. Kada wajib. Keduanya jika ada ia daripada laki-laki. Dan demikian lagi tiada wajib membasuh kedua celah kepala yang sulah. Oh basulah lah. Ya botak itu. Nah, jadi kada wajib sampai ke situ tuh. Membasuh muha sampai ke situ. Sampai ke atas. Kada wajib. Nang di bagian depan aja, terus sampai ke situ. Nah jadi biar aja do apa nggak hari kita lewat diri orang bang dulu. Jadi nah banyunya utamanya yang basuhan pertama. Hati-hati basuhan pertama. Nah. Membasuh itu apalagi basuhan setiap kali membasuh supaya apalagi basuhan pertama yang dijaga jangan sampai terangkat. Jangan sampai lepas tangannya. Nah, lepas. Nah, aja balik pulang. Ada yang kada terbasuh, misalnya sampai sini, diangkatnya, belum lagi terbasuh di sini sampai ke sini, belum lagi diangkatnya, dibulikakannya, maka menjadi mustakmal. Biasa tuh. Atau sudah tak sebelah aja, tak sebelahnya aja, sempurnakan. Jangan sampai terangkat. Jangan sampai lepas tangannya dari muka. Kalau lepas pun harus ada masih yang nempel. Jadi kalau jadi berikan. Nah. Pokoknya jangan sampai angkat, jangan sampai terpisah sama sekali pada saat kita membasuh. Biar mau bulik sampai ke atas, bulik, pulang, bulik, pulang, bulik. Pokoknya rasanya sampai rata betul. Baru ambil air lagi untuk membasuh yang kedua. Kayak itu juga, ketiga kayak itu juga. Yang paling dijaga itu loh sekali lagi adalah basuhan yang pertama. Karena yang pertama itulah yang wajib. Sedangkan yang kedua adalah sunnah. Dan itu fungsinya menyempurnakan lagi. Nah itu. Tapi kalau basuhan pertama itu ternyata tidak sah, maka basuhan kedua itu dimasukkan ke dalam basuhan pertama juga. Kalau basuhan pertama kada sempurna, kada bujur, ketika basuhan kedua, maka basuhan kedua itu tetap dianggap basuhan pertama. Nah, seperti itu. Jadi sempurna dulu. Baru yang kedua, baru yang ketiga. Seperti itu. Ulang, ngulik. Nah. Belum lanjut ya. Berikutnya. Salah. Keempat kah? Ketiga. Untungannya Bu Uduni nah. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Sekali lagi nih redaksinya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tanganmu ilal marafiq. Sampai kedua sikumu. Jangan dibalik, kada sah. Kayak apa dibalik? Kayak itu nah. Kasito. Baudo nah. Nah. Orang kayak ini. Nah, biar nah. Dari tanganmu lu keluar sampai ke ilal marafiq sampai ke siku. Nah. Biar abah bulik-bulik. Ada bapak yang penting jangan sampai terangkat tangannya. Jangan sampai terangkat. Air tuh. Diratakan bujur sampai ke celah-celah ini.
Nah, dilabihi. Melabihinya seini aja bang, nah jangan sampai ke bahu. Separuh nih, nah ini kan antara ini lawan sini, ada sini, nah separuh sini aja. Itu ngarannya gurah atas jil. Nah, jadi karena menutupnya pian berapa kali kah? Cuma usahakan bila menutupnya kembali ke dari atas ke siku sini. Dah lah. Kayak apa guru aja kalau ini sungai. Nah, dimasukkan ke itu. Diculupkan deh. Nah, dicelup kayak itu. Nah, kan dua basah aja. Nah, maksudnya bak wudhu besar, lebih daripada 2 kulah. Isinya 25 drum misalnya. Ya kan ada bapak pian langsung nah wudhu. Nah, situ. Ada bapak. Kita bulik ini. Bulik ini. Di kolam kah? Atau di sungai tadi kan? Pokoknya syaratnya bila hendak kayak itu caranya, kemarin airnya harus lebih daripada 2 kulah. Bila hendak angka itu tadi. Nah, kayak itu. Bilanya kada ya mesti bergayung. Atau meskipun gayungnya tak langsung tangan kada bapak. Nah. Ambil pulang di ember itu. Ambil pulang. Karena 4 tangan ambil pulang. Nah, pulang. Ambil pulang. Atau mun pian hendak model anu aja. Bil. Basuhan pertama. Basuhan kedua boleh di situ. Biar terkulik kada bapak. Asal itu basuhan pertama, basuhan kedua dan basuhan ketiga. Kalau ini ember atau bak baskom halus itu kurang dari 2 kulah. Basuhan pertama yang dihati-hakan harus berjauh daripada jangan sampai muncrat ke situ. Nah. Yang kedua boleh di situ ulang. Nah. Karena pas mau basuh tangan, ambil ulang. Tiga akan ulang. Nah, ini situ culup situ. Nah, ulang. Culup situ. Nah, ulang. Boleh tuh. Udah jelas lah. Nah, jadi membasuh tangan kayak itu. Jadi jangan sampai dibalik. Nah, tuh. Iya sudah nih. Membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Dan wajib membasuh barang yang ada di dalamnya daripada roma. Dan roma itu bulu-bulu halus di tangan tuh nah, wajib terbasuh. Jikalau panjang sekalipun, keturunan warik sako panjang-panjangnya. Kalau memang anu Haji Arif Bahari lah mengingatkan di sekolahan tuh manusia keturunan anu buan warik evolusi warik. Dan daging yang bergumpal jikalau besar sekalipun. Ini di tangannya ada daging bergumpal. Ini aneh juga tuh. Dan demikian lagi wajib membasuh segala celah-celahnya. Celah-celah apa nih? Jadi wajib nih membasuh. Bahkan jarulun kemarin kuku yang di bawah kuku mesti hati-hati. Jadi jangan sampai terlalu panjang kuku sampai hilang. Apalagi musim rambutan membuka pakai kuku. Nah, lalu di ujungnya ada baks gatah. Bauduyan maka banyu nyata kada sampai kan ada gatah. Walaupun sedikit sekalipun ini bisa membatalkan wudhu. Ada juga membuka rambutan pakai ini Pak. Nah,
Malam-malam pas ada samut. Maka samut ketujuh di celahnya tuh. Tuh, gitu. Empat sudahlah. 3 sudahlah. Tuntungan kah? Bodune. Nah, tuntungan ke bodune. Kita tuntungan aja lah. Keempat, menyapu sedikit daripada kulit kepala. Nah, sedikit wamsaho birusikum. Jadi dalam Quran tuh, sapu oleh kamu sebagian daripada kepala kamu. Ketika ada berita Anda, jakanya wamsahu rusikum tuh habis berita tuh. Uja Imam Syafi'i. Ini pakai B, berarti sebagian lah. Nah. Atau sehelai rambut yang pada hat kepala atau setengahnya dan memadai ia akan sapu itu dengan basuh atau dengan mengantarkan tangan yang basah ke atas kepala jikalau daripada kayu yang dibasuhkannya sekalipun. Maksudnya membasuh kepala ini boleh bisa aja memakai alat, pakai kayu aja, pakai kayu dibasahinya kayu tadi ada usah digusukakannya kepalanya kayak itu, itu membedai aja juga udah, tapi sakit bang. Ayo, nah jadi meskipun Jarsidin sehelai di sini sehelai rambut sekalipun lawan kulit kepalanya itu cukup sudah. Kalau di kitab-kitab fikih yang lain paling ada 3 helai. Dan yang paling utama menyapu kepala itu adalah di ubun-ubun sini. Bila kada hendak di ubun-ubun, diboleh di mana? Terserah pian, di belakang sini boleh. Terutama nang anom-anom kan yang sudah pakai apa ngarannya pomade. Nah, maka minyak nih kada sampai nih minyak nih. Nah, lalu di sebelah sini ada di sini nah ada nang kada bawa pomade, ada banget di situ dibasuhnya. Nah satu. 5, membasuh kedua kaki. Nah kada ada talinga lah, talinga kada ada. Talinga itu hukumnya sunat. Talinga dah. Jadi bila tak tinggal, jangan dijinjit kekanakan. Talinga ini tak tinggal aja. Praktik bodoh apapun dengan kenapa talinga tak tinggal kenapa? Itu. Jadi membasuh kedua kaki hingga mata kaki yang wajib membasuh dan wajib membasuh itu yang ada di dalam kedua kaki daripada daging dan roma dan cerah-cerah yang ada pada keduanya dan kaki yang bercabang. Kaki bercabang. Jadinya 6 kah? Nah, itu mesti wajib jadi basuh. Tangan gitu juga. Ada pian tangan kawan tuh biasanya ada kayak aja. Nah itu wajib gitu basuh. Jadi membasuh batisnya itu tadi haknya batasnya nih mulai ujung nih sampai ke mata kakinya nih. Mata kaki buku lali kah jawaban Banjar nih. Buku lali. Bahari sekolah nih buku lali terus Pak. Ada dibawa sekolah buku. Kalau kita pintar buku lali ada dibawa. Ada mau buku aja guru. Iki pura-pura buku lali. Lali bawa buku maksudnya. Nah, jadi buku lali. Nah, sunat kan melebihi sampai setengah betisnya. Melebihi sampai setengahnya. Jadi membasuhnya itu dari ujung sini ke sini. Jangan kayak ini nah. Ini keran gini, kayak itu nah aja. Nah, kayak itu. Nah, kayak itu nah aja. Nah aja. Nah,
Nah, itu kan usah juga tuh kayak itu. Jadi mesti dari ujung udu ini dasar harus teratur. Ada kayak mandi itu hendak mana kapian basuh tasar aja. Hendak betis ke dulu. Hendak talinga kalau dulu basuh nah, itu mandi itu kan bapak atau dicabur langsung ke sungai. Mun udu ada tuh bang. Detailnya udu nih. Nah, sampai jadi jadi ngatakan basuhan tuh jangan sampai tangan kita ini terangkat biar mau buli-buli pian mana nih nah menggosok itu cuma jangan sampai kita pisah tangan kita dari yang kita basuh nih tangan kita seperti itu termasuk kita mau uduakan mayat kalau ada mayit kita udukan atau orang garing kita udukan dan lain-lain kan seperti itu juga anggaplah itu anggota tubuh kita sendiri jadi seperti itu juga manunya mau uduakannya. Termasuk jersidin sini yang cerah-cerah di dalam batis. Artinya kalau ada batis kita tuh pecah-pecah karena kepanasan atau karena terlalu dingin atau karena begawi di mana-mana kan pacahan gitu nah itu wajib itu apa ngarannya di celah-celah anunya tuh nah sampai ke situ tuh banyak wajib menyampaikan. Nah jadi amun kawa sebelum baudu, nang kita begawi-begawi di tani pemacam kan bakas-bakas nang gatah-gatah daun dan sebagainya hijau-hijau itu kan itu dibersihi dulu, bersihi dulu. Jadi supaya kita kan pas kita mau udu itu sampai yang tadi ke situ. Kan begawi apa katanya di paiwakan misalnya. Kadang-kadang sisik-sisiknya itu nah, ya kan sisiknya itu pas kering hanya melihat waktu basah kada kelihatan kada baudu udah mati sudah bersih nih pokoknya udah mati sudah pas nih sekali baudu ada nempel di sini nah sini nah pas kering nah berarti kan kada basuh maka pian mau ulangi udu pian tuh ulangi matan mana ulangi dari nang mana tadi misalnya di tangan nih Pak Budi di tangan sini nah sisik iwak nih di sini. Begitu kering, kelihatan kada sah bang wudu ini nah. Maka wajib pian ulangi wudu pian. Mulai tangannya nih tada. Mulai tangannya, muka kada usah. Tangan kanan mulai tangan kanan berarti. Kalau dari tangan kiri berarti tangan kiri. Gue kayak apa mung sudah waktu itu sudah sembahyang ngelon. Dah wudu sudah. Sembahyang imbas sembahyang kelihatan gitu tadi diulangilah sembahyang ujar ulama kayaknya bilanya dari awal kita sudah hati-hati sudah berusaha untuk mencari yang penghalang-penghalang wudhu itu tadi maka ibadahnya sudah dianggap sah tapi bilanya dari awal kada mau dikada heran aja langsung aja yakin menemui wudhu maka dia wajib mau ulangi wudhunya tadi dan wajib mau ulangi sholatnya tadi. Jadi dari awal sudah harus sama tak karena apa ngarannya nih sarang laba-laba itu sebagian ulama mengatakan najis sebagiannya mengatakan kada. Nah hikmahnya sebelum kita melakukan sholat ya kan itu kita cari dulu di awal apakah ada sarang lawa-lawa tadi. Tapi bila sudah ternyata kita cari dan ternyata yakin kita ada, begitu kita sholat, oh ternyata ada. Lalu kayak apa aja guru Abul dari Umpati nang mengatakan kada najis. Umpati nang kada usah lagi diulang. Nih ini hikmahnya apabila ada dua pendapat gitu. Tapi kalau masalah tahi kucing ya kan najis. Itu kan ada hilaf atau anu Haji Saripah itu bukan subalah tuh dia teh kucing kada najis tuh bukan subah aja ya le yan tak buka le kami yan nang di YouTube nang teh kucing kada najis dia bubuan subalah tetangga subalah bujur teh kucing teh kami kucing kada najis nah, diumpati pas mana tuh yang dingur baunya sambah yang najis macam-macam
Nah, dan yang terakhir, yang keenam, tertib, yaitu mendahulukan membasuh muka, maka membasuh kedua tangan hingga kedua siku, dan menyapu sang kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jika didahulukan membasuh suatu anggota yang kemudian membasuhkan dia daripada sesuatu anggota yang dahulu, tiada sah wudunya dan sembahyangnya. Artinya jangan sampai dihuruf-hurufakan. Yang namanya tertib itu dari awal sampai apa urutannya tadi? Muka, tangan, ya kan? Kepala, batis, gitu kan. Jangan batis dulu, batu muka, batu ini hanya tangan terakhir. Nah, itu kada sah. Mesti tertib. Nah, seperti itu. Nah, demikian ulun sampaikan masalah wudu nih. Nah, jadi fikih itu berbicara tentang itu aja. Kada berbicara tentang adab. Kalau hendak adab, tasawuf. Sebelum wudu napa-napa, menghadap kiblat, kerjanya macam-macam lah. Duduk dahulu. Nah, itu di tasawuf bicaranya. Kalau fikihnya sekadar itu aja. Nah, ini. Ya demikian. Mudah-mudahan wudu kita bujur. Pertama hendak niat tadi. Jangan sampai salah, kan? Kalau sudah salah niatnya, lah benar-benar ada sayu wudunya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in bila taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.